Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deanita Indah. Saya dari kelas 5A. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah Al-Quran dan TIK. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan poin nomor 6, yaitu tentang konsep jaring laba-laba Profesor Amin Abdullah. Nah, pada awalnya, konsep jaring laba-laba atau spider web ini adalah suatu strategi pembelajaran yang disengaja dirancang untuk memudahkan transfer pengetahuan dan pengalaman kepada anak didik. Nah, umumnya strategi ini diterapkan dalam sekolah untuk pembelajaran outbound. Nah, pada konteks ini, metode spiderweb ini menawarkan strategi pembelajaran yang mengintegrasikan suatu tema ke dalam semua mata pelajaran. Nah, contohnya dalam kegiatan belajar outbound atau sekolah alam, semua objek pembelajaran di alam dapat dikaitkan dalam satu tema yang nantinya akan dijabarkan dalam mata pelajaran yang akan digunakan. Nah, sedangkan dalam pembelajaran konseptual, metode ini menghasilkan mata pelajaran yang akan dijabarkan metode ini menghasilkan suatu peta konsep gitu. Nah, peta konsep ini yang kita kenal kalau dulu kita masih sekolah tuh kayak mind mapping gitu. Nah, terus ciri penting dari peta konsep spiderweb itu adalah tidak menurut hierarki. Nah, kecuali dalam berada satu kategori gitu. Jadi kategorinya tidak paralel. Jadi konsepnya si mind mapping ini atau si peta konsep ini, konsepnya itu bebas gitu. Jadi nggak terpaku terhadap suatu aturan gitu, nggak. Nah, lalu konsep spiderweb yang ditawarkan oleh Profesor Amin Abdullah yaitu berupa peta konsep gitu. Sebagai sebuah peta, tentunya konsep spiderweb ini bagian-bagiannya itu saling berkaitan ya dengan satu sama lain gitu. Nah, maknanya apa sih konsep spiderweb ini gitu sebagai peta gitu? Yang pertama yaitu bahwa setiap item yang ada di dalam peta itu memiliki hubungan-hubungan walaupun ya nggak seluruhnya antara satu dengan yang lain, tapi mereka saling berkaitan gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan Profesor Amin Abdullah dengan keilmuan integratif. Nah, lalu yang kedua yaitu keilmuan itu berpusat pada Al-Quran dan Al-Sunnah gitu. Dan secara hierarkis berkaitan dengan sejumlah pengetahuan sesuai dengan tingkat abstraksi dan apply-nya. Lalu yang ketiga yaitu item-item yang terdapat dalam satu lapis lingkar menunjukkan kesetaraan dilihat dari tingkat abstraksi atau teoritisnya. Lalu yang terakhir, yang keempat yaitu garis-garis yang memisahkan antara satu item dengan yang lain, yaitu dengan satu lapis lingkar yang lain tidak dapat dipahami sebagai garis pemisah. Seperti yang terlihat dalam gambar, jaring laba-laba keilmuan ini terdiri atas 4 lapis lingkaran gitu. Nah, tiga di antaranya membentuk jalur. Nah, lingkar lapis 1 yang paling dalam adalah Al-Quran dan Sunnah yang berkedudukan sebagai sumber utama pengetahuan Islam. Lalu lapis kedua yang membentuk jalur dan memuat 8 disiplin ilmu usuluddin, yaitu ilmu kalam, ilmu falsafah, ilmu tasawuf, ilmu hadis, ilmu tarikh, ilmu fikih, ilmu tafsir, dan lughah. Nah, lalu yang lingkar lapis 3
Yang lingkar lapis 3 ini yaitu jalur pengetahuan teoritik. Jalur pengetahuan teoritik yang terdiri atas sosiologi, hermeneutik, filologi, semiotik, etik, fenomenologi, psikologi, filosofi, histori, antropologi, dan arkeologi. Lalu yang keempat, yaitu lingkar lapis yang paling terluar, yang merupakan jalur pengetahuan aplikatif yang terdiri atas isu-isu religius. Isu-isu religius, pluralisme, science and technology, economics, human rights, politics or civil society, cultural studies, gender issues, environmental issues, and international law. Nah, menurut Profesor Amin Abdullah, gambar jaring laba-laba keilmuan ini mengilustrasikan hubungan gitu. Hubungan yang bercorak teo-antroposentris integralistik. Nah, di situ tergambar bahwa jarak pandang dan horizon keilmuan integralistik begitu luas gitu. Nah, sekaligus terampil dalam peri kehidupan sektor tradisional maupun modern, lantaran dikuasainya salah satu ilmu dasar dan keterampilan yang dapat menopang kehidupan era informasi globalisasi ini. Nah, di samping itu juga tergambar sosok yang terampil dalam menangani dan menganalisis isu-isu yang menyentuh kemanusiaan gitu, yang menyentuh kemanusiaan dan keagamaan era modern dan pasca modern. Nah, dengan dikuasainya berbagai pendekatan baru yang diberikan oleh ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora kontemporer, di atas segalanya dalam setiap langkah yang ditempuh selalu dibarengi dengan landasan etika moral keagamaan yang objektif dan kokoh tentunya, karena keberadaan Al-Quran dan Sunnah yang dimaknai secara baru atau secara hermeneutis yang selalu menjadi landasan pijak keagamaan atau landasan dasar dari pandangan hidup keagamaan manusia yang menyatu dalam satu tarikan nafas keilmuan dan keagamaan. Nah, kesemuanya ini semuanya diabadikan untuk mensejahterakan manusia secara langsung dan secara bersama-sama tanpa pandang latar belakang apapun. Seperti misalkan latar belakang etnis, latar belakang agama, latar belakang ras maupun golongan. Nah, lalu ada satu hal yang sangat menarik dari spiderweb keilmuan ini yaitu di mana penempatan kitab suci atau Al-Quran itu di tengah kompleksitas perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, di suatu penegasan yang ini merupakan suatu penegasan yang sangat penting bagi kita umat muslim, yaitu karena Al-Quran itu diyakini sebagai sumber dari segala sumber kebenaran, etika, hukum, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Nah, sekalipun demikian, Profesor Amin Abdullah menegaskan bahwasanya Islam tidak pernah menjadikan wahyu Allah sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dan mencoba berusaha untuk melupakan Allah gitu, enggak. Nah, jadi menurut pandangan beliau, sumber pengetahuan itu ada dua macam, yaitu ada yang berasal dari Tuhan atau Allah gitu kan, dan yang berasal dari manusia. Nah, perpaduan antara keduanya ini yang disebut teo-antroposentrisme. Nah, teori spiderweb-nya Profesor Amin Abdullah ini dapat dijadikan rujukan akademis bagi upaya pengembangan sains di masa depan, yang juga mendapat dukungan teologis dari agama. Nah, kesimpulannya adalah jadi jaring laba-laba ini
merupakan sebuah peta konsep gitu yang dirancang oleh profesor kita, Profesor Amin Abdullah, yang menggambarkan tentang bagaimana sih bangunan keilmuan yang terbentuk dalam jaringan laba-laba gitu. Nah, jadi peta konsep ini merupakan simpulan dari epistemologi keilmuan teoantroposentrik integralistik yang mencoba memadukan antara wahyu pemikiran, teori, dan isu-isu kontemporer. Nah, pemikiran epistemologi ini tidak murni dari Profesor Amin Abdullah, melainkan diambil dari beberapa pemikiran dari sarjana-sarjana sebelumnya, baik dari kalangan Islam maupun dari kalangan Barat. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridhoi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.